Shalom Aleichem. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, torang semua diberkati. Ya, adik-adik yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Baiklah, kita akan memulaikan torang ke ibadah sekolah minggu lewat live streaming ataupun lewat gereja, akun-akun FB, torang semua mulai. Dan sebelum kita mulai, Enci undang semuanya untuk berdiri. Torang akan buka torang ke ibadah pagi dan bersyukur kepada Tuhan setelah torang tidur semalam, bangun dengan tubuh yang sehat, yang diberkati. Selamat pagi Tuhan. Sambil tepuk tangan dan gerakan. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah kasihnya. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam, matahari bersinar, burung-burung semuanya sehat-sehat, luar biasa diberkati. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain lagi, lebih semangat lagi. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Ya, sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita nyanyi sama-sama. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Ya, nah adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita akan lipat tangan, tutup mata dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Eci Nova. Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami semua boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Umum Sion, kami berkumpul memuji memuliakan akan nama Tuhan. Maka Roh Kudus yang menuntun ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Iya, amin. Dan semua masih berdiri, masih dengan memuji Tuhan, torang menyanyi. Hai teman-teman yang di rumah ataupun di gedung gereja yang masih siap-siap, masih boleh datang ke gereja. Mari torang nyanyi. Hai teman-teman. Ya, sambil bertepuk tangan. Hai teman-teman, jalalala, mari bertolak menyanyi, puji Tuhan, jalalala,
Bilangku senang, hatiku bahagia. Mana bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bilangku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bilangku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan aha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, pegang pundak teman, ayo pegang pundak teman. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bilangku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukan dengan kaki, dengan badan dan teriakan amin. Dan teriakan amin. Dan teriakan amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang nyanyi lagi satu kali. Apakah anak-anak hati ada isi atau nyanda? Yang pasti, orang hati ada isi dengan Roh Kudus. Dan jangan sama dengan donat. Bulat tapi apa? Bulat tapi apa? Kosong. Orang nyanyi hidup tanpa Yesus seperti donat. Ya, ayo pakai gerakan. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti ada lubang di dalam hatimu. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatimu. Nah, silakan duduk adik-adik orang mendengar cerita firman Tuhan. Dan orang siapkan, orang pe hati, orang pe telinga, orang pe mata, orang melihat di muka. Nyata mau bercerita, orang menyanyi, ku ingin dengar cerita. Boleh? Orang mendengar tuh cerita firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Boleh? Orang nyanyi sama-sama. Yang di rumah pun boleh siap-siap untuk memegang Alkitab dan akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Penatua Komalasari Pangkei Jaya. Kita nyanyi sama-sama. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi.
hatiku sampai selama-lamanya. Ya, yang di rumah maupun di gedung gereja duduk manis dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Eci Penatua Sarijaya. Iya, Ya, adik-adik sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang akan membaca bacaan di minggu ini dalam Bina Anak Gemim. Orang dituntun dalam bacaan Kitab Injil. Kitab Injil ada berapa Katu? Encik mau tanya ulang. Ada berapa kitab Injil? Ada 4. Coba sebutkan kitab-kitab Injil, ada 4 itu. Ayo yang tahu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada 4. Mari sini masuk, ada Givenia dan Gibran. Orang semua baca firman Tuhan dalam kitab Injil yang keempat. Kitab apa kan? Injil yang keempat. Yohanes. Orang pembacaan minggu ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Ya, Inci-inci boleh bantu, yang lain mau cari itu bacaan. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 31. Ya, yang baru datang menyesuaikan. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke 15 sampai ayat 31. Yang saudara coba baca DP judul kuat-kuat. 1, 2, 3. Iya, Yesus menjanjikan penghibur. Sudah? Encik tunggu, kasih kesempatan adik-adik supaya dapat itu bagian bacaan. Kasih tanda, kontorang mau berdoa dulu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah di pagi hari ini. Kami semua anak-anak sekolah minggu, juga guru sekolah minggu, boleh ada datang melayani Tuhan di pagi hari ini. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Encik Sari. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sudah tahu tadi, orang pembacaan minggu ini, orang baca kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-31. Orang baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penghibur dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman Tuhan. Enci undang semua berdiri. Mari torang menari, melompat dan bersukacita. Torang angkat pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku. Ya, sama-sama torang menyanyi nih. Iya, mana sukacita anak Tuhan? Mari orang bersukacita, bergembira bersama Tuhan. Kita menari bersama-sama dengan Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Seperti Daud menari, tertawa. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa seperti Daud tertawa. Hahaha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa seperti Daud tertawa. Hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa seperti Daud tertawa. Hahaha. Tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa seperti Daud tertawa. Terakhir melompat, ayo. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Melompat lebih tinggi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Ayo melompat. Lompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Ya, tolong beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Encik mau sapa dalam kasih anak-anak Tuhan dengan sapaan Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Sapa yang DP hati senang. Angkat tangan.
Turun tangan. Siapa yang DP hati sedih? Ada yang bersedih di sini? Ada? Nggak ada. Ya kalaupun ada mungkin orang bersedih. Mungkin karena orang pedogi. Orang ada kasih potas atau kasih mati Kang. Atau ada pencuri. Orang semua bersedih. Atau mungkin ada yang bersedih. Karena ada minta sesuatu pak mama atau pak papa. Kok nyak dapat kasih? Ada? Oh nyanda ndak bersedih Kang. Anak-anak Tuhan. Dorang tahu di saat mana dorang mau minta. Pasti orang tua mau kasih. Mungkin mama atau papa belum ikut itu permintaan. Karena mungkin itu permintaannya ndak sesuai. Coba kok adik-adik masih kecil kok mau minta. Mama, papa beli akan kita oto dang. Oto supaya kita mau pakai pimol. Sedangkan mama dan papa saja mau beli makanan. Susah, kok dia semua minta hal-hal yang lebih dari itu. Ya, jadi orang mau minta sesuatu, orang lihat situasi. Kalau mama dan papa, nya ada doi, jangan terlalu paksa mau minta sesuatu. Orang lihat mama dan papa kasih yang itu kebutuhan banyak, kok terlalu paksa. Kita mesti beli sepatu baru sama dengan dia. Kita mesti ada sepatu Jordan yang mahal-mahal. Ada yang seperti itu. Kok mama dan papanya ada doi waktu itu, kok dia menangis-menangis, dia bapaksa, dia ancam. Kita sebenarnya nak mau makan. Ada yang seperti itu? Ya enggak ada kan? Inci tahu anak-anak Tuhan, anak-anak manisnya enggak seperti itu. Nah adik-adik, ada saat orang juga merasa sedih, takut, cemas. Tapi apakah ketika orang sedih, takut, cemas, orang akan hidup seperti itu terus? Nyandak Kang. Paling cuma sesaat Kang. Paling adik-adik ada yang di sini kalau dia sedih atau dia takut, lebih dulu dia mau cari itu game online. Kon dia mau bermain supaya DP hati senang. Ada begitu? Oh nyandak. Ketika sedih, takut, cemas, lebih dulu orang cari pas apa? Cari Pak Tuhan. Karena orang kehidupan ini, siapa yang ada kasih? Tuhan yang ada kasih. Torang pe nafas, torang pe sehat, torang pe kuat, torang pe kepandaian. Semua yang kasih siapa? Tuhan. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini torang pe cerita. Coba baca DP judul. Apa tadi bacaan tadi pe judul? Yesus menjanjikan penghibur. Siapakah penghibur itu? Ada yang tahu kira-kira? Tuhan Yesus sendiri, yaitu lewat Roh Kudus. DP cerita adik-adik bermula ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang duduk makan bersama di meja perjamuan. Waktu itu Yesus tahu bahwa dia akan mati dan mau dapat apa katu? Dapat salib. Dan Yesus pun kasih ingat pada murid-murid. Tuhan Yesus bilang, akan tiba saatnya anak manusia akan menderita. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, jangan sedih dan jangan gentar hatimu. Karena Bapakku yang di sorga akan mengutus penolong bagimu. Nah, Tuhan Yesus ada janji pada murid-murid. Ketika Tuhan akan pergi, dia pergi nyandak lama, dia cuma pergi sementara. Tapi Tuhan akan kembali dan Bapa di sorga akan mengutus seorang penolong. Siapakah penolong itu? Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dialah penghibur kita. Roh Kudus itu encik seperti apa Kang? Roh, dia nak kelihatan adik-adik. Tetapi roh itu bisa orang rasakan. Seperti apa itu Roh Kudus orang mau rasa? Ketika orang sedih, orang tetap ada suka cita. Ketika orang lagi takut, orang tetap percaya ada siapa? Ada Tuhan. Seperti itulah itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menolong kita supaya
kita lebih mengasihi Tuhan, supaya kita lebih mengasihi mama dan papa, supaya kita lebih mengasihi teman-teman, supaya kita mampu memberitakan berita Injil keselamatan. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-murid, itu juga berlaku buat adik-adik semua. Tuhan Yesus mau kasih ingat pada semua murid-murid, jangan takut, jangan cemas, jangan gentar ketika Yesus akan kembali ke Bapa. Bapa di sorga akan mengutus seorang penolong. Dialah penghibur, yaitu Roh Kudus. Kemudian ini DP murid yang bernama Yudas tanya begini. Yudas ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada Tuhan? Nah, ternyata ada murid-murid yang masih kurang paham dan kurang mengerti akan maksud perkataan dari Yesus. Sehingga Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, jadi adik-adik, ketika torang selalu percaya kepada Tuhan, maka itu roh akan menuntun, yaitu roh apa? Roh Kudus akan menuntun torang supaya mampu dapat menuruti dan melakukan firman Tuhan. Biarlah dia rajin datang beribadah. Kong dalam DP hidup hari-hari, pang mau make kepala batu, pamalawang, pancuri, pambadusta. Apakah ada Roh Kudus dalam hidupnya? Tidak ada adik-adik. Karena itu orang minta selalu supaya Roh Kudus itu tinggal pada orang hati. Orang minta. Lewat apa orang mau minta? DOEA. Doa. Jangan pernah jemu-jemu minta Pak Tuhan lewat doa. Supaya Roh Kudus tinggal pada orang. Sehingga orang mampu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika orang mampu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka Roh Kudus selalu ada di dalam orang hati, orang kehidupan. Roh Kudus itu yang mau menolong Pak orang. Di saat orang mengalami kesusahan. Yang menghibur Pak orang ketika orang bersedih. Di saat orang merasa takut. Roh Kudus yang mau kasih kuat Pak orang. Roh Kudus yang mau kasih mudahkan ketika adik-adik mau ikut ulangan. Semua ulangan atau nyanda? Semua ulangan, so dekat mau ulangan. Roh Kudus akan mau kasih mudahkan, mau kasih lancarkan, mau kasih pintar. Supaya orang mampu dapat mengikuti ujian dengan baik. Supaya kalau orang dapat isi itu ulangan, ujian dengan baik, hasil apa lagi? Baik. Mau dapat juara atau nyanda? Mau dapat juara itu adalah bonus karena orang rajin belajar, rajin minta Pak Tuhan itu hikmat dan kepandaian. Nah, karena itu orang tema minggu ini janji tentang Roh Kudus itu sudah berlaku. Bukan baru sampai dijanji tapi sudah berlaku sejak murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Dan seterusnya bukan cuma sampai pak murid-murid. Roh Kudus itu Tuhan anugerahkan bagi torang semua. Kapan saja, di mana saja torang berada. Asal torang selalu minta Pak Tuhan. Roh Kudus akan selalu diam pada orang hati. Maka ada sukacita, ada semangat, ada kekuatan. Pokoknya semua apa yang torang harapkan itu pasti akan terwujud ketika torang selalu hidup di dalam Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Mari adik-adik lewat cerita firman Tuhan ini, nah Pak Inci ada bawa DP gambar. Orang yang hidup dalam roh, dia selalu hidup bersuka cita. Dia selalu rajin apa kata ini? Rajin berdoa, rajin apa?
rajin beribadah memuji Tuhan, dan dia selalu mengingat akan karya kuasa Tuhan. Di mana ketuk ini? Di kayu salib. Roh Kudus juga akan memampukan torang mengasihi siapa ketuk di rumah. Siapa? Mama dan papa. Siapa lagi? Oma, opa, kakak, adik, teman-teman, enci-enci, semua torang mau sayang. Karena ada Roh Kudus. Jadilah anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka Roh Kudus akan menuntun torang pe kehidupan supaya mampu dapat memberitakan Injil itu lewat torang pe sikap hidup. Lewat orang pe tutur kata yang jadi berkat, lewat orang pe perilaku sehari-hari, orang mulia. Aduh, kita suka jadi sama deng Karen. Dia rajin sekali ibadah. Kunti itu teman-teman satu bilang, kita suka sama deng Kirsten. Dia rajin sekali baca firman Tuhan. Aduh itu Givenia, dia sayang sekali DP mama deng dia punya papa. Itu adek Flo, dia sayang sekali DP oma de opa, dia pe adek. Atau mungkin sama dengan Ira dia jaga rajin panggil DP teman-teman ibadah. Deng siapa kutu Ira pe teman sebelah incik jalia dorang rajin ibadah. Siapa kutu sayang? Novita. Ada kakak-kakak Blessing, kakak Gibran, deng kakak Julio. Kakak siapa ketuk yang cewek sana, dorang jadi teladan pak adik-adik supaya mau panggil pada orang datang ibadah. Mau ke adik-adik hidup dalam roh Tuhan? Yang mau katakan amin. Amin.